Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat Bapak Ibu guru pamong dan tim penilai. Perkenalkan, saya Imam Aris Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 201503079673 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMP Negeri 1 Telagasana 1 Atap, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan materi pokok, keunggulan dan keterbatasan antar uang, serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Submateri pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Mata pelajaran IPS kelas 8 semester genap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Zahra yang sudah memimpin doa. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, terima kasih. Berarti masuk semua ya. Sudah siap dengan pelajaran hari ini? Semangat? Oke, untuk menyemangati kita is breaking dulu.
Caranya tepuk pagi 3 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 1 kali, tepuk malam setengah. Nunggu apa-apa dari Pak Imam ya. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Malah Pak Imam yang bunyi ya. Satu lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, terima kasih. Berarti kalian masih konsentrasi. Pak Umam mau bertanya, Bapak Ibu kalian di rumah kan bekerja. Supaya apa itu bekerja? Supaya mendapatkan uang. Oke, terima kasih. Berarti sudah memahami semua ya. Kira-kira uang yang didapatkan dari Bapak Ibu kalian sudah cukup apa belum? Cukup. Ada yang cukup, ada yang belum ya? Ya. Alhamdulillah kalau sudah cukup semua. Terkait dengan pertanyaan tadi, untuk kaitannya dengan materi ini ya, dengan materi yang akan kita pelajari yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang serta pengaruhnya dalam kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Kemudian submaterinya yaitu pendistribusian kembali atau dalam bahasa lainnya redistribusi pendapatan nasional. Jadi yang saya harapkan kalian dengan belajar ini kalian bisa mengetahui apa sih fungsi dari restribusi ya, apa pengertiannya. Setelah kalian mengetahui kan tentunya biar lebih semangat lagi, oh ternyata Bapak Ibu saya di rumah bekerja itu biar mendapatkan uang. Syukur-syukur nanti kalian kalau sudah lulus sekolah punya keterampilan bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang banyak ya. Tujuan pembelajaran melalui problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, saya minta salah satu membacakan ya. Coba Mbak Niken. 1. Menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan nasional dengan benar. 2. Menganalisis program redistribusi pendapatan nasional dengan benar. 3. Menganalisis praktek alternatif redistribusi pendapatan nasional secara tepat. 4. Menyajikan hasil diskusi melalui peta konsep tentang redistribusi pendapatan nasional dengan tanggung jawab dan percaya diri. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kegiatannya kalian saya minta untuk menuliskan pertanyaan terkait dengan materi, submateri yaitu pendistribusian kembali atau restribusi pendapatan nasional. Ditulis di buku catatan, kalau sudah ditulis di papan tulis. Ya. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya, ditulis di papan tulis. Setelah kamu menulis pertanyaan, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok atau mencari teman untuk berdiskusi berkelompok ya. Kemudian di dalam diskusi itu kalian menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditulis di papan tulis. Kalau jumlahnya ada 4 berarti nanti ada 4, jumlahnya ada 5 ya 5 ditulis, lebih baik. Kemudian dari pertanyaan yang sudah dijawab itu nanti kalian tuangkan juga dalam peta konsep atau mind mapping. Kemudian tentunya ada penilaian ya.
Penilaian terdiri dari 3: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sampai di sini ada yang bertanya? Nggak ada? Ini ya perintahnya kalian untuk mengamati gambar berikut. Diamati ya. Jelas apa enggak itu gambarnya? Kalau sudah, kalian bisa membaca inti dari jurnal ini. Nah, inti dari jurnal ini dibaca ya. Oke, lanjut. Kita lihat tayangan video berikut ini ya. Mengandung iklan. Di rumah berukuran 3x4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun, warga Rawabada Karawang, tinggal bersama 2 anak dan 2 cucunya. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat dikala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Setelah mengamati gambar, video, jurnal, saya ulangi lagi. Setelah mengamati gambar, jurnal, video, kalian sudah bisa memikirkan ya, dari gambar yang tadi kalian lihat, kemudian jurnal yang kalian baca, video yang ditayangkan, tentunya kalian punya pemikiran atau punya apa sih yang harus saya tanyakan, seperti itu ya. Jadi untuk berikutnya, sebelum kalian mengerjakan apa yang Pak memerintahkan, saya ingin bertanya dulu. Dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang menyebabkan kemiskinan? Ada yang bisa jawab? Penyebab kemiskinan adalah pengangguran, tidak pendidikan atau keterampilan rendah, bencana alam, pendapatan rendah, fasilitas umum yang berkurang, motivasi bekerja rendah. Dari pertanyaan yang kalian tuliskan di papan tadi ada 4 ya. Ini mungkin bisa disederhanakan ya. Yang pertama, pengertian redistribusi, kemudian jenis program redistribusi,
kemudian bentuk redistribusi, kemudian jenis alternatif redistribusi pendapatan nasional. Berarti ada 4 poin pertanyaan ini ya. Adakah pertanyaan yang lain lagi? Tidak ya. Kalau tidak ada, silahkan kalian membentuk kelompok. Dimulai hitungan sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ya. Angka 1 ketemu dengan angka 1. Angka 2 ketemu dengan angka 2. 3 ketemu dengan 3. Wes cukup, saya tak besarkan. Nanti dimasukkan ke kolom-kolom ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tuliskan di sini ya. Jangan terlalu panjang, yang panjang nanti di buku catatan. Oke. Sampun tat. Ya. Silakan digambar kreasinya. Ada pertanyaan? Iya, tidak apa-apa. Yang penting poin-poinnya masuk semua, topiknya juga ada. Ini kerangka pikirnya dimasukkan ya. Kemudian ada 3 ini. Balik aja soalnya ini malu-maluin gubernya. Iya. Besok. Iya. Makasih Pak. Iya. Udah rapi Mbak. Ini nanti dimasukkan ya poin-poinnya, kemudian jangan lupa keterangannya. Nah itu bagus. Nanti ini dimasukkan keterangannya, poin-poinnya, kemudian dikasih keterangan. Ini program redistribusi. Ini sebagai peta konsepnya kan? Iya, betul sekali. Program distribusinya jaminan akses kebutuhan rakyat dan kredit lunak. Bentuk distribusinya adalah redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Terus alternatif program distribusinya adalah subsidi dan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Redistribusi pendapatan adalah upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun
iuran atau pungutan lain yang dibayarkan masyarakat. Silahkan. Jenis program distribusi pendapat nasional adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat seperti di bawah ini. A. Bantuan langsung tunai bersyarat BLT. B. Program keluarga harapan PKH. C. Jaminan sosial Social Security. Bentuk redistribusi pendapatan. Redistribusi vertikal merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada warga masyarakat dengan ekonomi lemah. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan berupa transfer uang antar kelompok dan antar pribadi. Jenis alternatif redistribusi adalah pajak, subsidi, asuransi, zakat, dan sedekah, kredit lunak. Sekian dari Kasih kesempatan yang lain. Oh iya. Apa ya? Apakah ada yang Apakah teman-teman ada yang Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan dari jawaban kami? Apakah Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari jawaban kami? Nanti nunggu mic. Kamu berdiri aja hadap sana atau hadap kameranya. Iya duduk nggak? Pertanyaan dari kelompok 2. Apa pengertian pajak? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Pengertian pajak adalah pendapatan negara yang diterima dari masyarakat. Ditanya gimana jawabannya sudah. Oh, gimana jawabannya? Sudah sesuai apa masih kurang? Terima kasih. Simpulkan. Iya. 1, 2, 3. Kesimpulan dari kelompok 1, redistribusi adalah pendapatan yang diterima dari pemerintah untuk pemerataan pendapatan penutup. Penutupnya cantik banget. Ulangi. Keren sih. Penutup salam gitu. Nah, penutupnya nanti bagian sesi berikutnya. Ulang. Udah kembali. Ditutup ya salam. Penutupnya jangan pakai salam. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Jenis program redistribusi pendapatan nasional adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat, transfer uang antara kelompok dan antar pribadi. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban kami? Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 dengan bertanya, apa jenis-jenis pajak? Pajak pendapatan usaha, pajak kendaraan, dan pajak penghasilan. jenis pajak adalah ulangi. Jenis-jenis pajak adalah pajak pendapatan usaha, pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Bagaimana, sudah jelas atau belum? Kesimpulan dari kelompok 2, alternatif redistribusi berasal dari subsidi dari kelompok mampu ke kurang mampu. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah mempresentasikan hasilnya bagus semua ya. Data konsepnya redistribusi ya. Tapi denger nih ya. Terima kasih dari kelompok 1 sampai 4 yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya ya melalui presentasi dan disajikan dengan baik. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, redistribusi pendapatan. Ini terbagi menjadi 3 kelompok, ada program distribusi, bentuk distribusi, alternatif program distribusi. Kemudian program distribusi ini ada 2 ya, jaminan akses kebutuhan rakyat, kemudian kredit lunak dan sebagainya ya. Kemudian dari kelompok 2 ini bentuk apa ini, awan panas ya, padahal musim hujan ya, udah mendung ini ya. Bagus juga ya, dimulai dari sebelah kiri, pendistribusian pendapatan tadi sudah di. Terima kasih atas presentasinya tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah bagus sekali dalam memaparkan hasil jawabannya ya. Dan kesimpulan dari tadi yang sudah dilaksanakan yaitu tentang redistribusi
Tri. Kesimpulannya ya, redistribusi pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat kita mungkin belum bisa merata ya, karena masih terdapat di sekitar tempat tinggal kalian yang pendapatannya rendah atau di bawah rata-rata. Kemudian masih terdapat banyak anak yang putus sekolah atau tidak sekolah. Itu disebabkan karena faktor biaya. Jadi pemerintah sudah memberikan anggaran untuk masyarakat, itu yang dinamakan dengan redistribusi. Pemerintah itu mendapatkan uangnya dari pajak atau pungutan-pungutan lain yang diterimakan dari masyarakat, badan usaha ya. Kemudian uangnya itu diserahkan kembali ke masyarakat, baik untuk pembangunan atau untuk kegiatan sosial atau untuk pembiayaan seperti jaminan sosial, bantuan langsung tunai, kemudian PKH, program keluarga harapan ya. Kemudian jaminan akses pendidikan seperti BOS, bantuan operasional sekolah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk putus sekolah karena sekolah sudah dibayarkan oleh pemerintah melalui bantuan operasional sekolah. Kemudian redistribusi juga dalam bentuk yang lain atau alternatif, seperti adanya subsidi yang diberikan orang mampu kepada orang yang tidak mampu. Orang yang mampu kalau beli gas itu belinya gas yang besar, yang tidak mampu beli gas yang 2,5 kilogram. Yang melon itu sih ada tulisannya untuk rakyat miskin ya, makanya yang mampu ya malu harusnya membeli itu. Kemudian kalau kalian mengisi BBM di Pertamax itu juga ada subsidi, yang mampu belinya Pertamax, yang tidak mampu belinya Pertalite. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya yang pendapatannya rendah bisa menikmati juga. Begitu ya. Berarti tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini tadi yang meliputi 4 tujuan sudah tercapai semua ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian redistribusi, sudah jelas semua kan? Yang kedua, siswa dapat menganalisis program redistribusi tadi ya, jenis-jenisnya dan sebagainya sudah dijelaskan semua kan? Yang tujuan pembelajaran ketiga, siswa dapat menganalisis alternatif program redistribusi, sudah semua ya. Kemudian yang 4, keterampilannya itu kalian menyajikan peta konsep. Saya lihat peta konsepnya ini sudah bagus semua ya. Mungkin tinggal dikreasikan lagi yang lebih bagus ya. Kemudian secara Islam ya, agama kita juga mengajarkan adanya zakat, sedekah, infak. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan pemerataan pendapatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Pak Umam akan mengetahui sejauh mana kalian belajar hari ini melalui post test. Nah, kita tampilkan. Post test. Nanti kalau sudah lab yang presentasi yang sudah maju, kalau sudah semua itu ya diambil ya, biar papan tulisnya bersih lagi. Karena buat menampilkan ini.
Postes. Terakhir, atau saya tampilkan di sini. Nah, nggak kelihatan ya? PPT ada. Setelah kalian mengerjakan post-test, sudah dikumpulkan semua, nanti di pertemuan akan datang materinya yaitu mobilitas sosial. Tolong disiapkan dari rumah ya, dipelajari mobilitas sosial. Untuk pelajaran hari ini bisa diakhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.